Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan tentang Fathu Mekah. Setelah penduduk Mekah semua berkumpul di sekitar Ka'bah, kemudian Nabi berpidato yang didahului dengan memuji Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilum bikum?" Kira-kira setelah apa yang kalian lakukan kepada kami, kalian mengusir kami, kalian menghina kami, kalian memerangi kami, bahkan kalian berencana untuk membunuh kami. Dan sekarang ini kami telah berhasil menaklukkan kalian. Lalu kira-kira apa? Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Itulah pertanyaan Nabi kepada orang-orang Mekah. Nah, di antara mereka yang hadir termasuk Suhail bin Amr. Dia ini adalah diplomat Mekah yang dulu pernah diutus ketika perjanjian Hudaybiyah. Mereka mengatakan, "Khairun, innaka akhun karim, wabnu akhin karim." Kami hanya bisa menebak engkau itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, dan engkau adalah keturunan atau anak daripada saudara kami yang baik pula. Oleh sebab itu, keputusanmu pastilah yang baik untuk kami. Jadi ini bahasa diplomat. Nah, jamaah sekalian, mendengar jawaban daripada orang-orang Quraisy ini, Nabi mengatakan, "Fa inni aqulu lakum." Sesungguhnya hari ini aku akan menyampaikan kepada kalian, kama qala Yusuf li ikhwanihi. Seperti halnya Nabi Yusuf ketika menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya? Jadi Nabi Yusuf yang kita ketahui semua bahwa ketika masih anak-anak itu pernah dilemparkan saudara-saudaranya ke dalam sumur. Nah, suatu saat ketika beliau sudah menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya ini datang dalam kondisi yang membutuhkan. Tetapi apa kata daripada Nabi Yusuf ini? Atau bagaimana sikap Nabi Yusuf? Apakah dia marah atau memaafkan? Memaafkan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita kepada para penduduk Mekah. Sesungguhnya hari ini akan aku sampaikan kepada kalian seperti halnya Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada pembalasan. Hari ini adalah hari ampunan. Kalian sudah kami maafkan semua. Itu yang disampaikan Nabi kita kepada penduduk Mekah. Wa antum tulaqa. Dan kalian semuanya bebas. Semua yang mendengar kata-kata ini kaget, Pak. Sebab bayangan mereka ini pasti akan dibalas. Akan dipenggal satu-satu. Sebab kejahatan yang luar biasa sudah mereka lakukan. Mereka mengusir para sahabat, mengusir Nabi, bahkan berencana untuk membunuh. Nah, begitu mendengar kata-kata tulaqa, wa antum tulaqa, atau kalian semuanya bebas. Yang pertama kali berdiri dan mengucapkan kalimat paling indah, yaitu Suhail bin Amr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka
dengan berlinang air mata, Suhail mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka baru sadar bahwa betapa besar kasih sayang Nabi kepada mereka. Betapa besar jiwa pemaaf Nabi kepada mereka. Kemudian disusul dengan sebagian besar daripada penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah ini kemudian hampir semuanya masuk Islam. Para jamaah sekalian, setelah sebagian besar penduduk Mekah ini membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing, Abu Sufyan ini masih termenung di tempatnya. Pikirannya kembali ragu terhadap Islam. Pikirannya oleng. Yang dia pikirkan adalah, waduh, Islam sudah masuk Mekah. Andaikan aku kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy dan pemuda-pemuda suku yang berada di sekitar Mekah. Kemudian aku menyusun kekuatan. Dan kekuatan itu akan saya bawa masuk ke Mekah. Bisa enggak ya kira-kira merebut Mekah kembali? Itu yang dipikirkan oleh Abu Sufyan. Tiba-tiba Nabi kita kemudian menepuk pundak Abu Sufyan dari belakang dan mengatakan, Abu Sufyan, kalau kamu masih berpikiran seperti itu, maka Allah akan menghinakan kamu lagi. Engkau kan sudah beriman, tetapi masih berpikir yang demikian. Bertobatlah wahai Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan ini, enggak ya Rasulullah, enggak. Jadi bisa dibayangkan bagi. Jadi lagi ngelamun, memikirkan untuk menyerang Mekah, tiba-tiba ditepuk Nabi dan diomongi begitu. Betapa kagetnya. Gitu. Maka dengan spontan Abu Sufyan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sejak saat itu Abu Sufyan yang sebelumnya masih ragu dengan Islam, akhirnya imannya menjadi kokoh kembali untuk selamanya. Nah, di sebelahnya Abu Sufyan, agak jauh gitu ya. Ada 2 orang yang juga lagi lenger-lenger. Masih temenggengen. 2 orang ini adalah Utab ibnu Usaid dan Haris ibnu Hisham. Dan Haris ini yang dijamin oleh Ummu Hani. Kata Abu Sufyan, wahai kalian berdua, kenapa tidak bubar juga? Apa yang kalian lakukan di sini? Ya, kami lagi merenung, melihat keadaan Mekah yang sekarang ini. Kami tidak nyangka Mekah sekarang telah dikuasai oleh Muhammad. Kemudian Abu Sufyan ikut duduk-duduk di antara kedua orang ini. Nah, para jamaah sekalian, tidak lama setelah itu Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Kemudian Bilal naik ke atas Ka'bah dan dimulailah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, kata Utab, untung ayahku sudah wafat. Kenapa wahai Utab? Sebab kalau ayahku masih hidup, dia akan merasakan sakit hati sebab ada budak hitam yang berani menaiki Ka'bah. Lalu Haris bin Hisham juga mengatakan demikian. Untung juga ayahku sudah wafat. Andaikan dia masih hidup, maka dia akan menangis karena sedih, menangis karena sakit hati, bersebab melihat budak hitam yang berani naik ke atas Ka'bah. Dan di riwayat lain mengatakan bahwa untung ayahku sudah tidak ada. Andaikan dia masih ada, maka dia akan merasa sedih sebab melihat burung gagak yang berani bertengger di atas Ka'bah. Sinten yang dimaksud burung gagak, Pak? Sayyidina Bilal. Luar biasa. Nah, dari 3 orang tadi, yang belum ngomong atau komentar siapa, Pak? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Lalu kata Abu Sufyan,
aku tidak ikut ngomong apa-apa. Sebab kalau aku ikut ngomong, pasti pasir-pasir di sini, kerikil-kerikil di sini akan melaporkan omonganku kepada Muhammad. Ini komentar Abu Sufyan. Nah, para jamaah sekalian, setelah azan selesai, tiba-tiba Nabi mendatangi 3 orang ini. Wahai Utab, untung ayahmu sudah tidak ada. Andaikan ayahmu masih ada, dia akan merasa sakit hati bersebab seorang budak hitam berani menaiki Ka'bah. Dan engkau wahai Haris, untung juga ayahmu sudah tidak ada. Andaikan ayahmu masih ada, tentu dia akan menangis karena sakit hati melihat budak hitam yang berani menaiki Ka'bah. Itu kan yang kalian omongkan tadi. Dan engkau Abu Sufyan, engkau bilang, saya tidak ikut ngomong apa-apa. Sebab kalau ikut ngomong, pasti kerikil-kerikil di sini. Pasir-pasir di sini akan melaporkan kepada Muhammad. Nah, itu kan yang kalian omongkan. Nah, mendengar kata-kata Nabi ini, 2 orang yaitu Utab dan Haris, kemudian bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan keduanya pun masuk Islam. Gara-gara sentuhan-sentuhan Nabi yang begitu lembut, yang begitu sederhana, dan sangat menghunjam di dalam hati mereka. Maka komentar Abu Sufyan, lo kan, saya bilang juga apa? Nah, kemudian Nabi melakukan tawaf sambil menunggu iqamah. Di saat Nabi tawaf itulah ada seorang laki-laki yang bernama Fudhalah. Ia menyelipkan pisau di dalam bajunya. Untuk apa, Pak? Untuk menusuk Nabi kita Muhammad. Kemudian sambil tawaf, sambil melihat ke arah Nabi, mendekat. Kemudian Nabi menoleh. Wa ma bika ya Fudhalah? Fudhalah, sedang apa kamu? Enggak, saya lagi zikir, kata Fudhalah. Kemudian Nabi berjalan lagi, Fudhalah ini tetap mengikuti Nabi sambil mepet-mepet, dan sekali lagi Nabi menoleh ke arah Fudhalah. Wa ma bika ya Fudhalah? Kali ini sambil tersenyum. Apa yang kau lakukan wahai Fudhalah? Enggak, saya sedang bertasbih kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Fudhalah. Lalu Nabi tiba-tiba mendekati Fudhalah dan memegang dada Fudhalah, kemudian mengatakan, istaghfir ya Fudhalah. Beristighfarlah ya Fudhalah. Kemudian Fudhalah pun beristighfar, astaghfirullahaladzim. Istaghfir ya Fudhalah, astaghfirullahaladzim. Sekali lagi ya Fudhalah, istaghfir, astaghfirullahaladzim. Maka setelah itu Fudhalah yakin bahwa Rasulullah adalah memang benar-benar utusan Allah. Bahwa Nabi kita Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Maka komentar daripada Fudhalah ini, sebelum Rasulullah menyentuh dadaku, tidak ada makhluk yang paling aku benci kecuali beliau. Dan setelah beliau menyentuh dadaku, maka tidak ada makhluk yang paling aku cintai kecuali Rasulullah. Nah, para jemaah sekalian, sekarang mari kita ikuti Abu Sufyan yang kemudian setelah itu pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Siapa istrinya, Pak? Hindun binti Utbah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ternyata Tuhan yang kita sembah selama ini jangankan menolong kita, menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Kata Hindun, iya aku tahu itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Berislamlah wahai istriku, maka engkau akan selamat. Apakah Muhammad mau menerimaku setelah apa yang aku lakukan kepada pamannya Hamzah? Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan,
Muhammad adalah Rasulullah, orang yang paling pemaaf dan paling besar kasih sayangnya. Dia pasti akan menerimamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa dia Muhammad telah memaafkan dan membebaskan kita semua tanpa ada balas dendam. Benarkah yang kau ucapkan wahai Abu Sufyan? Iya, benar. Maka datanglah besok, sebab besok waktunya pembayatan bagi para wanita-wanita. Maka Hindun ini kemudian menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di rumahnya sambil melontarkan kata-kata penyesalan. Lalu bagaimana sikap Nabi ketika beliau tahu bahwa orang yang dulu pernah merobek-robek dada pamannya, kemudian mengunyah hatinya, kemudian ingin masuk Islam, apakah beliau mau menerimanya? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.